Halo teman-teman semua, balik lagi di channel HP Code. Pada video kali ini kita akan lanjut lagi untuk aplikasi dari e-commerce-nya. Di video sekarang kita akan buat ya fungsi dari insert datanya, insert add produknya. Tapi kalau misalkan kepanjangan videonya, kita akan bagi dua video ya. Jadi satu part untuk insert data yang sekarang, satu part lagi yaitu kita akan melanjutkan video untuk insert data dari produknya. Karena kenapa saya akan bilang kepanjangan, karena mungkin di sini kita akan insert di dua tabel yang berbeda. Jadi dua tabel, satu kali insert ke dua tabel gitu maksudnya. Karena di sini datanya banyak, ini menggunakan satu tabel yang dari tabel produk, dan ini insert ke tabel apa namanya, multiple image ya. Jadi satu kali insert ke dua tabel langsung. Oke, yang pertama kita langsung masuk ke sini, ke add product ya, ke add product. Di sini kita jangan lupa, di sini udah ada nih tag formnya ya. Kita ke atas kita buat metodenya dulu pada input formnya. Nah, yang ini dia form inputnya, yang ini kita buat dia, ini kosongkan aja dulu. Yang ini kita nggak pakai, kita buat metode di sini, metodenya post. Kemudian kita buat actionnya yaitu nanti diarahkan ke root ya. Kemudian di sini kita menggunakan type multipart form data, type kemudian multipart form data. Kenapa menggunakan fungsi type? Karena kita akan upload image ya, atau upload file. Nah, kalau misalkan di Laravel ini atau di kode Igniter juga sama ya, di PHP itu kalau misalkan mau insert file atau insert gambar apapun itu, bentuk PDF atau bentuk file dan lain sebagainya, itu harus menggunakan fungsi dari multipart form data. Kemudian di sini menggunakan CSRF, tokennya harus diisi, itu wajib ya. Kemudian untuk validasinya, karena datanya banyak, kita gunakan aja validasi menggunakan di setiap tag inputnya ya. Di sini menggunakan required aja seperti ini. Oke, kita copy dulu semuanya, Ctrl C. Kemudian semuanya kita pakai ini aja untuk validasinya sementara. Tapi ini masih ada nih untuk error message-nya. Jika teman-teman kalau misalkan mau langsung nambahkan di controller juga bisa. Nah, secara singkat saya gunakan dulu aja seperti ini ya untuk validasinya. Ini masukkan aja ke setiap input filenya ya. Input file kita gunakan required semuanya. Kemudian semuanya aja lah pakai ya. Oke, di sini juga, ini juga. Multiple image mana ini? Input, nah ini dia. Short description, ini udah ada required, long description, text area, ini juga pakai text area. Kemudian untuk product tags, nah, untuk product tags kayaknya kita nggak usah pakai lah ya, nggak usah. Kemudian ke bawahnya product color itu nggak usah juga, product color Indonesia.
hot deals ini nggak usah lah, ke bawahnya kita nggak usah. Oke, udah, tinggal kita buat URL-nya atau buat root-nya di form action. Nah, di sini kita buat root-nya, root, kita arahkan aja ke produk store begini ya, produk store. Kemudian kita buat di root webnya. Nah, di sini dia metodenya post ya, jangan lupa. Kita copy aja ini. Kemudian di sini store. Yang ini produk add aja, gini aja deh. Nah, oke. Kemudian untuk name-nya ini kalau name harus sama. Nah, tadi ini ya, produk store. Nah, ini dia. Produk store. Ininya post metodenya. Kemudian masukkan ke produk controller, dan untuk apa namanya, metodenya store produk. Oke, ini sekarang kita akan buat produk metodenya ya, produk store produk di dalam produk controller. Sini kita buat metodenya public function. Oke, karena dia post maka mengirim data ya, karena maka wajib harus ada parameter request. Oke, nah kita coba save all dulu, kemudian kita tes dulu untuk validasinya. Loh, oh ininya udah diganti URL-nya, not found. Oke, jadi add. Oke, kita coba tes untuk validasinya. Klik aja langsung add product, dia langsung ya, untuk validasinya langsung muncul. Oke, sip. Sekarang kita tambahkan datanya. Kalau misalkan kita lihat di tabelnya di sini, e-commerce, klik pada tabel produk. Ini kan banyak banget nih. Nah, kita sesuaikan aja ya. Kita ikuti aja. Oke. Nah, di sini langsung aja insert data ke produk. Mana model produk yang ini, kita copy aja deh. Produk, kemudian insert. Begini ya. Untuk datanya, yang pertama di sini kita ngambil dari tabel brand ID yang akan kita insert ke dalam field dari brand ID, kemudian request. Di request dari mana? Di request dari form, dari name formnya ini ya. Nah, makanya name dari formnya itu harus sama dengan ini, harus sama dengan field yang ada di tabelnya. Biar apa? Biar ya biar enak aja gitu. Beda pun nggak apa-apa sebenarnya. Misalkan di sini mau ID misalkan seperti ini, nggak pakai underscore bisa. Cuma nanti pas di requestnya di sini harus sama. Nah, yang di requestnya berdasarkan name dari formnya. Makanya lebih enak sama ya. Lebih enak sama. Dan ID. Nah, biar cepat kita copy aja ya. Kita copy aja. Kita copy aja. Oke.
Kemudian yang kedua di sini kategori ID, request name dari kategori ID ya. Karena kebetulan namanya sama, makanya ya udahlah nggak usah bolak-balik ke product add-nya karena sama tuh kategori ID name-nya gitu ya. Terus yang ketiga subkategori ID, request dari form name dari subkategori ID, kemudian subkategori ID, request dari form name subkategori ID, kemudian product code, request dari name product code. Oke, jadi lakukan aja hal yang sama seperti ini berulang-ulang kali karena datanya banyak yang akan kita insert dalam produk. Oke. Nah, kemudian di sini ada produk slug. Nah, untuk produk slug karena di sini nggak ada ya. Kita coba lihat. Di sini nggak ada produk slug ya. Nggak ada slug. Kita ngambil aja dari product name ya, dari product name. Berarti di sini karena slug itu identik dengan tidak ada spasi gitu. Jadi kita harus hapus spasinya menggunakan fungsi, kita str lower dulu, str to lower gini ya. Kemudian kita str replace. Nah, kita akan replace apa nih yang di replace? Yang ditimpa yaitu kalau misalkan ada spasi maka timpa oleh apa? Oleh dash seperti ini ya, oleh tanda minus gini. Jadi kalau misalkan produk name-nya misalkan apa ya, telepon pintar gitu ya, maka si spasi ini akan dihapus atau akan di-refresh menjadi begini gitu ya. Jadi tidak ada spasi. Nah, kita ambil aja requestnya dari product name. Kemudian sama juga di sini produk slug Indonesia. Kita ambil aja dari sini. Oke, ngambil dari request product name Indonesia. Kemudian produk quantity, kemudian di sini product tags, product tags Indonesia, kemudian product size, terus product size Indonesia, terus product color English, produk color Indonesia, selling price, oke. Saya langsung ada duplikat 2, discount price. Jadi caranya blok kemudian Ctrl D, jadi dua-duanya terblok,
kemudian paste. Kemudian sort description, kemudian sort description English Indonesia. Kita copy lagi. Kemudian long description, dan di sini long description Indonesia. Kemudian produk thumbnail. Nah, untuk produk thumbnail ini kan gambar, nanti kita lewat dulu aja, tapi nggak apa-apa, kita masukkan dulu aja di sini produk thumbnail. Produk thumbnail dong, copy, paste. Nah, untuk requestnya ini kosongkan. Oke. Karena untuk insert image nanti kita buat fungsinya di atas ya. Hot deals. Kemudian feature. Kemudian special offer. Kemudian special deals. Kemudian di sini status. Untuk status kita buat aja dia 1 seperti ini. Kemudian satu lagi create ad. Create ad kita gunakan fungsi carbon now gini. Oke. Di atasnya jangan lupa kita include dulu, use dulu si karbonnya, use karbon karbon begini. Oke, baru dia bisa dipakai untuk karbonnya. Untuk produk thumbnail ini masih kosong, kita buat fungsinya di atas. Kita buat aja misalkan image untuk menampung datanya. Kita buat variable image, kemudian kita request ya, request dari mana, dari file ya, dari name dari fungsi file dengan nama, mana nama produknya. Ini dia produk thumbnail, name-nya, ini fungsi type-nya file, kemudian produk thumbnail. Oke, misalkan di sini name gen gitu aja, kemudian hex kita concat dengan tanda titik kalau misalkan dia get si image-nya menggunakan get client original extension. Kalau misalkan PNG, JPG gitu. Jadi mau apapun extensionnya ditampung menggunakan ini ya. $image. Kemudian di sini kita panggil fungsi image-nya, make image. Kita resize dulu.
size untuk ini, untuk kelebaran image-nya kita uh, pakai 917 per 1000 aja. Kemudian save kemana, yaitu ke upload folder upload ya. Kemudian di sini ada folder upload, di public upload nih, ini dia ya. Kemudian kita buat aja folder baru untuk produk. Kemudian kita buat folder baru lagi dalam produk, yaitu thumbnail. Begini, oke, seperti ini ya. Concat dengan $name_gen. Logo ini keluar di sini dong. Nah, sekarang kita buat dulu si folder produk dalam folder upload. Di sini upload, kemudian kita new folder dengan nama produk, dengan nama ini produk, enter, dia ada. Kemudian dalam produk kita new folder lagi dengan nama thumbnail ini. Oke, sip. Nah, karena produk kan ada dua, ada thumbnail, ada untuk main thumbnail, dan ada juga untuk multiple image dari produknya ya. Jadi makanya saya bikin dua aja di sini. Jadi nanti ada produk image-nya di dalam folder produk, kemudian ada produk thumbnail-nya gitu ya. Kemudian di sini tinggal save URL terakhir atau save image, bebas lah untuk penamaan variabel ya. Simpan kemana, ke sini ya, kita simpan ke sini. Oke, nah yang dimasukkan ke database yaitu si variabel save URL ya, yang ini masukkan ke produk thumbnail. Oke, kayaknya udah. Nah, aduh, udah kelamaan. Oke, kita bagi dua aja ya, dua part aja untuk di video sekarang. Teman-teman, sampai di sini kita save all dulu, kemudian kita akan lanjut untuk mengisi dari membuat fungsi dari multiple image-nya supaya dia bisa sinkron ke sini. Nantinya kan ketika dia insert produk, otomatis tabel dari multiple image juga terisi gitu berdasarkan ID produk yang diisi. Misalkan tadi kalau misalkan di insert ID 1 ya, kemudian multiple image-nya di sini produknya ID 1. Tapi fotonya pasti banyak ya ke bawah. Itu karena satu kali insert ini bisa kita insert 1, 2 sampai 5 atau lebih dari satu lah. Lebih dari satu foto yang bisa kita insert dari produk yang sama gitu. Nanti di produk satu misalkan fotonya bisa 5 gitu. Teman-teman semua, semoga memahaminya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.